mengetahui kebenarannya. Saat sedang asik makan siang, tiba-tiba orang yang dikenal Alex juga Mentari datang menghampiri mereka. "Selamat siang, Lex," ucap Pak Dirga yang ternyata juga akan makan siang bersama seseorang yang ternyata adalah istrinya sendiri, Bu Iduri. Pak Dirga, mau makan siang juga?" tanya Alex. "Kamu baru saja selesai makan," ucap Pak Dirga. "Bu, apa kabar?" tanya Alex pada Bu Iduri yang juga pernah mengenalnya. Bu Iduri menatap Mentari dan Alex dengan tatapan kecewa. "Bu Iduri, ibunya Kak Rachel, kenapa sih dunia ini sempit? Kenapa harus bertemu mereka? Semoga Bu Iduri tak mengenaliku," batin Mentari. "Baik, Alex, siapa wanita ini?" tanya Bu Iduri. "Oh, ini kekasih saya, Bu. Namanya Mentari," ucap Alex, yang langsung menyebut nama Mentari, membuat Mentari tak bisa mencegah ucapan Alex. "Deh!" Bu Iduri dan Pak Dirga tiba-tiba jantungnya bergetar kaget mendengar nama Mentari. Mentari hanya tersenyum tipis. "Kamu bukannya cleaning service yang waktu itu, benar kan, Alex?" tanya Pak Dirga. "Iya, benar sekali," ucap Mentari. "Sekarang dia bukan lagi cleaning service, Pak Dirga. Dia model brand ambassador perusahaan milik saya, dan sekarang dia juga kekasih saya. Mungkin sebentar lagi menjadi istri saya," jelas Alex. Mentari terlihat kaku, dan hanya tersenyum tipis saja. "Mentari, apa kamu tak mengenali kamu?" tanya Bu Iduri memastikannya. Saya sudah mengenal Pak Dirga, Bu, saat pertama bekerja di perusahaan Alex, kalau Ibu baru lihat," jelas Mentari. Dia berpura-pura tak mengenali siapa mereka berdua. "Oh gitu, saya kira kamu itu anak teman saya dulu. Mirip soalnya, cuma sudah lama tak bertemu," ucap Bu Iduri. Alex yang mendengar hanya mengangguk saja. "Kalau boleh tahu siapa orang tua, mungkin kalau dari kalangan sosialitas saya mengenalnya?" tanya Bu Iduri, sengaja ingin tahu. "Oh maaf, Bu, ibu saya sudah meninggal dan ayah saya juga mungkin sudah meninggal," ucap Mentari, membuat Pak Dirga menoleh ke wajah Mentari, namun Mentari membuang muka saat ditatapnya. Pak Dirga terlihat pucat. Dia sedikit ragu saat mendengar suara Mentari yang sangat mirip dengan Rianti Alma, ibunya. "Maksud kamu, mungkin sudah meninggal itu, memang kamu tidak tahu persis, atau bagaimana, Mentari?" tanya lagi Bu Iduri yang semakin curiga bahwa Mentari ini adalah anak dari madunya itu. "Kenapa ibu sangat ingin tahu? Saya sendiri saja tak pernah tahu, Bu, bagaimana kabarnya ayahku. Hehe," ucap Mentari tenang sambil tertawa tipis. "Ayah saya sudah membuang saya sejak kecil, Bu, jadi saya tak pernah mengenalnya sampai sekarang," ucap Mentari. Membuat hati Pak Dirga merasa terisis-iris mendengarnya. Dia mengingat Mentari anaknya sendiri, yang sebenarnya itu di hadapannya sendiri. Namun dia tak mengenalinya. Namun Bu Iduri yang sering mengomelinya waktu kecil, dia hafal dengan wajah Mentari. Apalagi dia ingat Mentari punya tahi lalat di leher sebelah kanannya. Namun karena Mentari menggerai rambutnya sehingga tak terlihat. "Jahat sekali ayahmu, sayang. Semoga dia mendapatkan karmanya ya, sayang. Sabar ya," ucap Alex yang menenangkan Mentari. "Pah, kok diam saja? Kau?" tegur Bu Iduri pada istrinya. Mah, Papa hanya menyimak saja." "Oh iya, kalau gitu kalian lanjutkan saja makannya, kami jadi mengganggu," ucap Pak Dirga. "Pah, Mamah belum selesai bicara," bisik Bu Iduri. Namun Pak Dirga merasa ketakutan, dan langsung pamitan pada Mentari dan Alex yang tengah melahap makan siangnya. "Sayang, mereka aneh sekali, seperti mengenali kamu," ucap Alex. "Apa aku beritahu saja, Alex? Tapi aku takut sekali rasanya. Namun kalau aku pendam sendiri juga aku gak sanggup. Sama siapa lagi kalau bukan sama Mas Alex aku cerita," batin Mentari. "Sayang, Hei malah melamun," kau tegur Alex pada Mentari yang sedang berpikir. "Mes, aku sudah makannya," ucap Mentari tiba-tiba merasa kenyang, karena melihat ayah dan ibu Iduri yang sudah jahat sama Mentari dan ibunya dulu. "Loh, ini masih banyak, sayang. Kamu kenapa?" tanya Alex. "Tiba-tiba selera makanku hilang, Mas," ucap Mentari. "Sayang, aku lihat ada yang kamu sedang pikirkan," ucap Alex. "Aku akan cerita, Mas, tapi tidak di sini," jelas Mentari. "Oke, kalau gitu, aku bayar dulu ya, sayang," kata Alex. Kemudian mereka pulang. Alex yang melihat Mentari seperti cemas dan galau.
langsung menelpon Pak Beno untuk meminta izin agar menunda pemotretannya besok. Loh Mas, kenapa ditunda besok? Tanya Mentari. Tidak apa-apa sayang, aku kan bosnya. Ucap Alex. Kemudian Alex mengajak Mentari ke sebuah pantai dengan angin yang sepoi-sepoi pinggiran kota. Kita mau apa Mas di pantai? Tanya Mentari. Mau menenangkan hati kamu yang ruwet itu sayang, sini kita duduk di jembatan situ, sambil melihat ombak pantai. Ajak Alex, lalu Mentari menurut saja. Lalu mereka duduk di jembatan pantai dengan kaki menguntai ke bawah. Ada yang mau kamu ceritakan? Aku lihat kamu seperti beban saat melihat Pak Dirga dan istrinya itu. Ucap Alex. Mas janji ya jangan bilang dulu sama siapapun. Ucap Mentari. Iya sayang, ayo coba bilang ada apa sebenarnya. Tanya Alex. Mes Pak Dirga itu adalah ayah kandungku, ucap Mentari. Apa? Alex pun kaget mendengarnya. Jeti, kata Alex sebelum meneruskan ucapannya. Mentari langsung menjelaskan. Iya mas. Dia ayah yang sudah membuangku, yang sudah mencampakkan aku dan ibuku. Hiks. Tiba-tiba pecahlah tangis Bunga. Ya ampun mas, tidak menyangka sayang, kalau dia ayahmu. Ucap Alex sambil merangkul dan memeluk Mentari dari samping. Dia bukan ayah yang baik, bahkan dia tak pernah mengenaliku. Aku tahu Bu Iduri sebenarnya sudah mengenaliku. Hanya saja Pak Dirga itu berusaha mengelak tadi. Ucap Mentari. Mentari seketika mengembun air matanya dan menetes ke pipinya. Hatiku sakit mas, setiap mengingat masa kecilku yang menyakitkan itu. Ucap Mentari. Lalu waktu itu kamu sudah mengenali Rachel? Tanya lagi Alex. Iya mas, aku sudah mengenalinya. Dia kakakku yang juga kejam. Hiks. Ucap Mentari. Ya Allah, kenapa hidupmu serumit ini sayang? Pak Dirga sangat keterlaluan, dia selalu terkenal orang yang baik. Orang yang sayang keluarga, istri dan anak. Kita semua tak pernah tahu kalau dia punya istri lainnya sayang. Selama ini dia sangat menjaga imagenya. Ucap Alex masih tak percaya. Lalu apa kamu mau jujur padanya, siapa diri kamu sayang? Tanya Alex. Tidak mas, aku sudah menganggapnya mati. Aku sudah mengubur semua itu dalam-dalam. Biarlah Allah yang akan balas. Ucap Mentari. Mes, sekarang kamu sudah tahu siapa aku kan? Apa kamu akan menghindar dari aku? Aku ini bukan anak yang baik mas. Aku menyimpan dendam yang dalam yang sulit untuk aku ikhlaskan. Hiksis. Ucap Mentari sambil menangis terisak. Ya Allah sayang, kamu berpikir kejauhan. Justru aku kagum dengan kamu. Kamu mungkin kalau aku di posisi kamu, sudah kubunuh Pak Dirga itu. Aku tak peduli dengan masuk penjara. Jelas Alex. Mentari langsung memeluk erat Alex yang ternyata tulus mencintainya. Terima kasih Mas Alex. Saat ini Mas Alex salah satu-satunya tumpuanku. Aku tak tahu harus cerita ke siapa. Ucap Mentari. Iya, sabar ya sayang. Aku akan membahagiakanmu sebagai balasan dendammu pada keluarga ayahmu. Ucap Alex sambil mengecup kening Mentari. Keberhasilan Mentari. Hari-hari terus berlalu. Alex mendapatkan kabar. Keberhasilan Mentari. Hari-hari terus berlalu. Alex mendapatkan kabar mengejutkan tentang menaiknya drastis penjualan produk perusahaan yang melesat jauh setelah Mentari yang membintanginya sebagai model. Banyak perusahaan kecil yang ingin menjadi konsumen produk-produk tersebut, dan iklan yang dibintangi oleh Mentari juga masuk trending dalam dunia periklanan. Bahkan tak banyak komentar yang memuji kecantikan Mentari yang alami. Selamat Pak Alex. Berkat Mentari kita bisa mendapatkan keuntungan besar. Ucap Pak Beno sebagai manajer periklanan. Terima kasih Pak Beno, ini juga berkat kerja keras kalian semua. Ucap Alex. Kini Mentari sudah dikenal banyak masyarakat karena iklannya tersebut sudah gentayangan di semua stasiun televisi. Keluarga besar Alex saja sampai kagum dibuatnya. Di kampung Mentari, semua membicarakan Mentari yang sudah terlihat sukses. Namun kakek dan neneknya tak mengetahui sang cucu sudah membintangi iklan di kota karena tak memiliki televisi. Pak Reno dan Bu Asi juga putrinya Rania kaget saat melihat Mentari menjadi bintang iklan. Apa benar itu Mentari Pak, Bu? Ucap Rania. Iya ya, itu Mentari. Kok bisa dia menjadi bintang iklan? Cantik banget lagi. Bukannya dia cleaning service saja. Yang kerjanya bersih-bersih. Ucap Bu Asi. Kalau begitu uangnya sudah banyak dong dia Pak, ucap Rania. Ya mana Bapak tahu Rania,
Mungkin saja, buktinya waktu dia pulang dengan lelaki kaya pakai mobil mewah. Ucap Pak Reno. Iya ya, tahu gitu aku ikut sama Mentari Bu, kerja di kota. Ucap Rania. Kamu kan lagi kuliah. Ucap Bu Asih, terlihat iri dengan kesuksesan Mentari. Pak tuh lihat Mentari sudah sukses. Itu artinya rumah dan tanah yang ditempati orang tuamu itu jadi hak kamu. Ucap Bu Asih. Gak bisa begitu dong Bu, Bapak gak akan mau Bu membaginya. Ucap Pak Reno. Ah Bapak nih bisanya apa sih? Ucap Bu Asih marah. Di kampung semua membicarakan Mentari yang dulu sering mereka hina. Bahkan ada yang tak percaya itu Mentari. Karena Mentari sekarang bukan Mentari dulu yang memakai baju lusuh. Mentari baru sampai di lobi perusahaan barengan dengan mobil jemputan karyawan. Siska yang melihat Mentari langsung berlari menghampirinya. Tari, panggil Siska teriak. Mentari menoleh dan tersenyum. MBA Siska. Lalu Mentari memeluk Mbak Siska tanpa canggung walaupun dia sudah berbeda bagian. Namun Mentari bukan taif orang yang sombong. Mentari kamu gak malu meluk aku? Ucap Siska dengan mata berkaca-kaca. Di kok malu? Kenapa malu? Mbak Siska kan mbaknya aku. Hehehe, kok malah sedih? Ucap Mentari sambil bersendekap tangan di depan. Mentari, kamu tahu gak? Kita sudah melihat iklan tentang kamu, tentang produk perusahaan ini. Kamu cantik banget di TV. Ucap Siska antusias. Oh ya, aku malah belum tahu, soalnya gak punya TV. Hihi. Ucap Mentari. Ih kamu nih masa gak punya TV? Ucap Siska. Aku jarang nonton TV juga soalnya Mbak. Ucap Mentari. Kakak Mentari. Panggil para karyawan pabrik. Hai. Mentari menoleh dan dadah-dadah. Mereka semua jadi ngefans dengan Mentari. Boleh minta foto gak? Tanya para karyawan yang sudah memakai seragam lengkap. Boleh, tapi aku bukan artis. Ucap Mentari. Ih sudah masuk TV ya artis kakak, ucap polos salah satu karyawan. Mentari tersenyum menanggapinya, lalu mereka berfoto. Semua berebut ingin foto berdua. Setelah itu, Mentari langsung masuk menuju ruang kerjanya. Dia juga heran kenapa bos-bos atasannya sudah datang termasuk Elix. Ternyata karena melihat hasil iklan yang sudah menjadi trending. Dan Mentari tidak mengetahuinya. Selamat pagi. Ucap Mentari yang baru datang karena ditahan para karyawan di bawah. Pagi Mentari. Jawab serempak semua yang ada di ruangan brand ambassador tersebut. Kompak amat. Ucap Mentari sambil tersenyum lebar, merasa lucu. Nona Mentari mau minum teh? Ucap Sela menawarkan. Mau deh teh lemon ya, hangat. Ucap Mentari. Siapa? Ucap Sela. Mentari sampai geleng-geleng kepala karena melihat tingkah Sela yang sangat semangat. Hari ini semua orang terlihat aneh. Gumam Mentari. Lalu ponselnya berbunyi ada yang menelpon. Mas Elix. Ucap Mentari. Halo mas, selamat pagi. Ucap Mentari. Pagi sayangku, kamu sudah sampai sayang? Tanya Elix. Sudah baru saja sampai, kenapa mas? Ucap Mentari. Semua menatap Mentari tersenyum dan tahu kalau Elix yang menelponnya. Bisa tidak ke ruangan mas sayang? Tanya Elix. Nanti ya mas. Aku mau ngeteh dulu, Sela sedang membuatnya di pantry. Ucap Mentari. Kamu bawa saja tehnya sayang. Ucap Elix. Iya nanti tunggu dulu ya. Ucap Mentari. Oke mas tunggu ya, ucap Elix. Lalu Mentari mematikan panggilannya. Ini Nona Mentari tehnya. Sela memberi teh hangat lemonnya. Terima kasih Sela, kamu seneng banget kelihatannya. Ucap Mentari. Hari ini katanya bonus turun bak bagian brand ambassador, termasuk aku. Ucap Sela, Mentari mengerutkan keningnya. Emang iya? Tanya Mentari. Iya Nona, aku juga dikasih tahu Mbak Raisya tadi. Ucap Sela. Oh iya tolong tutupi tehnya ya, aku mau menemui Mas Elix dulu, ucap Mentari. Iya Mbak. Lalu Mentari masuk ke ruangan Elix. Pak Damar Mas Elix ada? Tanya Mentari. Ada Nona. Tapi ada Pak William di dalam. Ucap Pak Damar. Tok. Tok, permisi. Ucap Mentari. Masuk sayang, ada papa. Kata Elix. Halo Pak. Ucap Mentari lalu mencium tangan Pak William. Hei model kita satu ini cantik sekali sekarang.
Ucap Pak William, menatap Mentari dari atas sampai bawah. Papa bisa saja, apa kabar mama sama oma? Sudah 2 minggu gak kesana. Tanya Mentari. Iya mereka terus nanyain kamu apalagi oma. Ucap Pak William. Iya aku juga kangen, nanti aku main deh. Ucap Mentari. Selamat ya Mentari, kamu hebat, berkat kamu iklan pemasaran meningkat drastis. Ucap Pak William. Emang iya? Tanya Mentari yang memang belum tahu. Semua orang hari ini aneh semua Pak, di bawah aku baru masuk, dipanggilin anak karyawan pabrik, minta foto, dikira aku artis ya, hihihi. Ucap Mentari polos. Itulah Pak Mentari yang sangat polos ucap Alex. Pak William tersenyum lucu mendengar Mentari. Kamu sekarang memang terkenal Mentari, karena berkeliaran di TV, hampir semua stasiun TV mengontrak iklan kita. Jelas Pak William. Oh gitu Pak, kok aku gak ngerti ya, maklumlah orang desa ya gini. Nora, Mas Alex saja mungkin malu Pak punya pacar kayak aku. Ucap Mentari. Hei sembarangan, kata siapa aku malu, bangga iya kan Pak. Ucap Alex. Iya, kamu sangat mirip sama mamanya Alex polosnya persis. Hehehe. Ucap Pak William. Messi Pak, mungkin aku reinkarnasinya Mama Mariam. Ucap Mentari bercanda, membuat Alex dan Pak William tertawa renyah mendengarnya. Mentari, kamu nih bikin gemes orang saja. Ucap Pak William. Nah, Papa saja gemes bagaimana aku Pak. Ucap Alex. Mereka saling mengobrol seru dengan bercandaan dan saling ledek. Bonus besar untuk Mentari. Saat Alex dan Mentari sedang berdua di ruangan kerjanya tersebut. Mas tadi kamu panggil aku ada apa? Tanya Mentari. Nih sayang bonus untukmu sudah ditransfer oleh pihak perusahaan. Ucap Alex dan memberikan selembaran bukti slip bonus. Bonus, jadi benar yang sedang anak ambassador bicarakan tadi. Mereka senang karena mendapat bonus. Lalu aku juga dapat mas? Tanya Mentari. Tentu saja dapat. Kan semua ini dari hasil kesuksesan iklanmu sayang. Kamu berhak mendapatkannya. Setiap model yang mampu menaikkan rating iklan dan penjualan dialah yang mendapatkan bonus terbesar. Jelas Alex. Emang berapa? Soalnya aku belum cek kembang kingku. Ucap Mentari penasaran. Lihat saja sayangku. Kata Alex sambil tersenyum senang. Lalu Menatri membuang selembaran slip bonusnya. Dan, mes ini gak salah. Ucap Mentari terkejut dengan nominal bonusnya yang dia dapat. Tidak sayang kamu mendapat 20% dari hasil keuntungan perusahaan ini. Dan itu sudah biasa untuk kita ucap Alex. Mentari sampai gemetar mendapatkan bonus pertamanya dengan nominal fantastis. Mes tapi ini 250 JT, benarkan mes aku tidak salah baca? Tanya lagi Mentari yang masih terkejut. Iya itu 250 JT, itu hak kamu sayang. Selamat ya, gunakan uangnya untuk hal yang bermanfaat. Ucap Alex. Ya Allah aku gak nyangka kalau bakalan dapat sebanyak ini. Bisa cepat kayak aku mas, kalau dapat sering, hehe. Ucap Mentari dengan kepolosannya. Insya Allah sayang ucap Alex sambil mengelus rambutnya. Aku bisa beli rumah di sini nanti. Gumam Mentari. Alex mendengar ucapan Mentari yang pelan. Dia memang sudah berinisiatif untuk memberikan sewa rumah sementara untuk Mentari, agar kalau nanti nenek dan kakeknya berkunjung ada tempat untuknya. Sayang nanti sepulang kerja ikut denganku ya. Ucap Alex. Kemana mas? Tanya Mentari penasaran. Sudah ikut saja, gak usah banyak tanya. Kata Alex. Ya sudah, kalau gitu aku kembali kerja lagi ya ke ruanganku. Kata Mentari. Sayang, boleh tidak mas minta kopi dulu buatanmu? Pinta Alex. Boleh mes, tunggu ya. Ucap Mentari lalu dia pergi ke pantry. Dur. Mentari mengagetkan Siska yang sedang mencuci gelas di pantry. Astagfirullah, bikin kaget saja, Mentari. Ucap Siska. Ada apa kesini? Emang gak lagi pemotretan? Tanya Siska. Nanti mbak, bayiku minta dibuatkan kopi. Kata Mentari, membuat Siska membelalakan matanya, menoleh pada wajah Mentari. Bayi, siapa? Ucap Siska. Mas Alex. Jawab Mentari singkat. Ya salah Aam, itu mah bukan bayi, singa. Ucap Siska keceplosan dan menutup mulutnya. Hehe maaf. Kata Siska lagi.
Sekarang sudah baik kok, gak galak lagi, iya kan? Ucap Mentari. Iya sedikit, emang kalau denganmu seperti bayi yang menyusu. Ucap Siska dengan wajah polos dan serius. Hyuse sembarangan kalau bicara. Ucap Mentari. Hehe, abisnya kalian itu lucu banget bikin aku iri saja. Kapan kamu menikah dengannya? Aku diundang kan? Tanya Siska. Jangan tanya sama aku mbak, tanya sama Mas Alexnya. Sudah aku ditungguin nih. Dah. Pamit Mentari. Belum dijawab pertanyaanku, Tari. Ucap Siska kencang. Mentari hanya melambaikan tangan saja. Dasar anak itu, bikin aku penasaran saja. Gumam Siska. Permisi tuan kesayangan aku, ini kopinya spesial pakai cinta. Ucap Mentari yang lagi bahagia dengan bonus yang didapatkannya. Sayang, jangan gitu dong. Aku jadi pengen cepet-cepet halal kalau dengar kata-kata manismu itu. Ucap Elix, lalu melingkarkan tangannya di pinggang Mentari. Mes nanti ada orang, aku malu. Ucap Mentari. Tidak, kamu temani aku saja di sini ya, biar aku semangat kerjanya. Ucap Elix, di hadapan Mentari. Yang ada kamu malah gak fokus. Sudah Lepasin Mes, aku mau kerja lagi, nanti dicariin sama Pak Beno aku. Ucap Mentari. Iya deh iya, ya sudah sana kerja lagi. Nanti pulang jangan lupa, aku sudah telepon Pak Yoyo agar pulang cepat saja. Kata Elix. Iya, makasih ya Mes. Dah. Ucap Mentari. Lalu Mentari kembali bekerja kali ini dia dan Pak Beno sedang diskusi untuk hasil foto dan dekor yang bagus juga menarik. Ternyata Mentari juga pintar untuk bagian dekor dan memilih foto yang sesuai dengan produk. Mentari dan teman-temannya merasa senang hari ini mendapatkan bonus. Mentari berencana untuk merenovasi rumah kakek dan neneknya itu, agar lebih nyaman ditempati. Kakek nenek, ini semua berkat doa kalian. Tunggu aku nanti libur ya, aku akan pulang. Gumam Mentari dalam hatinya, saat sedang santai sambil memainkan ponselnya. Hingga saat pulang Mentari sudah ditunggu Elix di lobi lantai 3. Mes maaf lama ya menunggu. Ucap Mentari. Tidak sayang, ayo Mas mau kasih kamu kejutan. Ucap Elix. Kejutan lagi Mas, yang tadi pagi saja aku masih sangat syak. Mendapatkan bonus besar. Ucap Mentari. Karena kamu wanita yang spesial buat aku Mentari. Ucap Elix. Aku jadi pengen terbang Mas. Kamu tahu di kampungku dulu aku dihina-hina sama semua tetangga. Di sini dipuji-puji sama kamu. Aku jadi merasa seperti mimpi tahu. Kata Mentari dengan polosnya. Elix tersenyum mendengar ocehan pacarnya ini, lalu merangkulnya sampai ke depan perusahaan. Seperti biasa semua karyawan Elix dari bagian pabrik sampai staf dan yang lainnya, menatap semua ke arah Elix dan Mentari yang terlihat sangat so sweet sedangkan sebelum mengenal Mentari dia memiliki sifat ketus, dingin dan cuek pada wanita cantik manapun. Mentari hebat banget bisa menaklukkan singanya perusahaan ini batin Siska, yang berdiri mematung di depan labi. Semua karyawan pabrik memanggil Mentari karena ngefans. Kak Mentari. Panggil merek serempak. Mentari dan Elix tiba-tiba menoleh. Mentari tersenyum manis. Hai. Ucap Mentari sambil melambaikan tangannya. Sayang kamu sudah jadi artis sungguhan. Aku saja yang sudah lama tak ada yang berani menyapa kayak gitu. Protes Elix. Ya karena mereka takut Mas sama wajah singa kamu itu. Hihi. Ucap Mentari. Elix selalu mencubit hidungnya Mentari. Mes. Habisnya kamu nakal. Kata Elix. Ayo sayang masuk. Ajak Elix menyuruh Mentari masuk mobil yang sudah dibukakan olehnya. Mentari menoleh melihat Mbak Siska yang sedari tadi memperhatikannya. Namun Mentari tak melihatnya. MBA Siska, hai aku duluan ya. Ucap Mentari pamitan. Siska yang melamun menatapnya. Kaget disapa Mentari di depan banyak karyawan yang juga memperhatikan Mentari. Ya Tari, hati-hati. Ucap Siska. Semua mata tertuju berganti ke arah Siska, yang hanya seorang OB. Tak banyak yang tahu kalau Mentari asalnya dari OB juga. Wah Mentari gak sombong ya, sama cleaning service saja baik. Ucap salah satu karyawan. Membuat Siska merasa sangat dihargai oleh Mentari. Mentari tak pernah melupakan setiap teman baiknya, walau sekarang dia sudah menjadi artisnya perusahaan Elix tersebut. Terima kasih Mentari, kamu anak baik. Semoga pertemanan kita tetap seperti ini.
Gumam Siska sampai matanya berkaca-kaca, karena terharu. Kejutan lagi. Elix mengajak Mentari ke suatu tempat yang Mentari sendiri belum tahu mau kemana. Mas, kita mau kemana ya? Tanya Mentari yang duduk di sebelah kiri Elix. Sudah, nanti saja lihat, kata Elix. Oh iya mas, aku libur ini rencananya mau pulang ke desa. Aku mau berbagi rezeki sama kakek dan nenekku, ucap Mentari. Oh jadi kamu mau pulang? Ya sudah, nanti aku antar deh, kata Elix. Tidak usah mas, aku saja sendiri. Tidak apa-apa, aku gak enakan kalau terus bergantung sama kamu. Kamu kan mungkin punya kegiatan lain. Lagian aku juga gak lama kok di sana, paling seharian, jelas Mentari. Kamu harus berganti sama aku sayang, aku ini kan calon suami kamu, ucap Elix. Yang bener, ledek Mentari. Iya bener dong, masa bohong. Kamu gak lihat apa aku udah kebelet gini, ucap Elix bercanda. Aku masih muda loh mas, baru mau 19 tahun, dan aku mau kuliah dulu mas, mumpung punya uang. Nanti mau tanya-tanya dulu, kuliah yang bisa online, jelas Mentari. Sayang justru yang masih muda itu lebih enak, ucap Elix mulai menggoda. Apaan sih mes? Ucap Mentari cemberut. Ya lebih enak, nanti kalau punya anak jadi umurnya gak jauh, kan bisa jadi adik kakak, iya gak? Ucap Elix. Mentari hanya geleng-geleng kepala saja. Saat memasuki sebuah perumahan yang lumayan bersih dan rapi tataannya, Elix berhenti di depan sebuah rumah yang cukup nyaman. Mas, ini rumah siapa? Tanya Mentari. Ayo sayang, turun dulu, ajak Elix mengulurkan tangannya, lalu menggandengnya. Rumah ini sudah aku sewa selama 6 bulan. Di dalamnya sudah ada perabotan lengkap, jadi kamu tak perlu lagi membelinya, jelas Elix. Apa? Maksudnya rumah ini untuk aku tempati mas? Tanya Mentari terkejut. Iya sayang, rumah ini juga tidak jauh dari kantor dan juga rumahku. Kamu bisa menempatinya saat ini juga, kata Elix. Mes, apa ini gak berlebihan? Aku sudah nyaman kok di kos-kosanku yang sekarang, ucap Mentari. Tidak, kan ini hanya sewa. Kalau menikah nanti denganku, kamu kan akan tinggal bersamaku, jelas Elix. Kalau kamu mau ajak kakek dan nenekmu tinggal di sini juga. Kalau kamu suka aku bisa membelinya, ucap Elix. Segitu menyayangi Mentari. Gak usah mas, lagian juga kakek sama nenek hanya ingin menghabiskan waktunya di kampung katanya, ucap Mentari. Ya sudah kalau begitu, ayo kita masuk ke dalam, ajak Elix. Wah, nyaman banget, kamarnya juga luas. Aku tinggal sama siapa di sini, ucap Mentari. Ya terserah kamu, ucap Elix. Kalau aku ajak temen boleh mas? Tanya Mentari. Boleh asalkan dia baik sama kamu, ucap Elix. Alhamdulillah semua temenku baik. Mungkin besok baru aku pindah ke sini mas. Kalau sekarang terlalu mepet, aku kan harus pamit dulu sama Bu Dewi pemilik kosan, jelas Mentari. Ya sudah kalau gitu, bagaimana kalau sekarang kita ke rumahku? Mamaku nanyain kamu terus dan kebetulan Oma lagi nginep. Mau ya? Ucap Elix. Boleh mas, ayo, kata Mentari. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke rumah orang tuanya Elix. Aku berharap hidupku bisa berubah mas, tidak seperti dulu lagi, selalu dihina, direndahkan. Ibuku pernah bilang agar aku menjadi wanita yang kuat dan tangguh, karena ibu bilang dunia ini penuh dengan banyaknya cobaan, ucap Mentari. Ibumu pasti cantik ya? Tanya Elix. Lalu Mentari mengambil dompetnya yang terdapat foto ibunya. Ini mas foto ibuku. Mentari memberikan fotonya pada Elix. Kalau melihat Mentari dan menyamakannya. Kamu mirip sekali dengan ibumu sayang, tapi kenapa Pak Dirga tak mengenalimu ya? Harusnya dia sudah mengenalimu, apalagi saat aku sebut namamu, ucap Elix. Sudahlah mas, aku tak mau lagi mendengar namanya, dia memang tak pernah mau mengenalku mas, ucap Mentari dengan wajah datar. Iya maaf ya sayang, mas cuma gak habis pikir saja. Kok ada orang tua yang sebegitu ya sama anak sendiri? Ucap Elix kesal. Aku jadi gak respect dengannya sayang. Mungkin aku akan memutuskan kerja sama lagi sama Pak Dirga itu suatu saat nanti, ucap Elix. Mas jangan bawa-bawa perusahaan. Jika kinerjanya bagus untuk perusahaan kamu, biarkan saja, ucap Mentari memberi masukan. Ya Allah sayang, kamu segitu disakitinnya tapi gak ada mau balas dendam dengannya, ucap Elix. Mengagumi sifat bijak Mentari.
Aku pernah dipesan oleh ibuku, Mas. Jika aku tak boleh balas dendam jika suatu saat tak diakuinya. Ibu bilang perbaiki hidupmu, nak. Berusahalah dan tunjukkan padanya kalau kamu mampu hidup tanpa dia. Itulah ucapan terakhir ibu sebelum meninggal. Dan akan selalu aku ingat. Walau kadang di hati, aku merasakan begitu pedihnya sakit hati aku. Jelas Mentari. Elix langsung terharu mendengarnya, dan mengelus wajah Mentari mesra. Mas janji sayang akan berusaha membahagiakanmu, dan melindungi dari orang jahat. Ucap Elix. Terima kasih mas, aku sayang kamu. Ucap Mentari. Kini cinta Elix dan juga Mentari semakin kokoh. Sampailah di rumah kedua orang tuanya Elix, lalu mereka jalan bergandengan mesra. Assalamualaikum. Ucap Mentari saat masuk. Waalaikumsalam. Jawab mereka serempak, sedang duduk bersama di ruang keluarga. Cucu Oma Ah. Teriak Oma Wulan yang merindukan Mentari. Mentari langsung lari memeluk Oma Wulan. Oma Ah. Mentari diciumi Oma layaknya cucu sendiri. Lalu Mentari mencium tangan Pak William. Dan juga memeluk Bu Mariam. Mama dari kemarin nunggu Elix mengajakmu ke sini. Mama sudah kangen ingin ngobrol. Ucap Bu Mariam. Iya mah maaf ya, aku kemarin kedatangan temanku dari desa. Dia menginap di kosan aku. Ucap Mentari. Lalu sekarang nginep saja di sini. Bagaimana? Ucap Bu Mariam. Mentari menatap Elix. Elix mengedipkan matanya. Iya mumpung ada Oma di sini. Kita kumpul sama-sama lagi, kan seru. Kata Oma Wulan. Tapi aku tidak bawa baju Oma, lain kali saja, kalau mau ngobrol sekarang saja, nanti aku pulang malam. Ucap Mentari. Kalau baju, Mama ada kebetulan Mama menyimpan beberapa baju Mama saat usia 20 tienan, bagaimana mau tidak? Bujuk Bu Mariam. Boleh deh, tapi apa tidak merepotkan Mama? Ucap Mentari. Loh merepotkan, tidak dong. Mama senang malah, berasa punya anak perempuan, hehe. Ucap Bu Mariam. Bau-bau bakal tersingkir nih Elix sepertinya, sayang kamu seperti magnet saja. Ucap Elix, merasa cemburu. Mentari, kamu mandi dulu sana, biar Mama Mariam nanti menyiapkan bajunya. Ucap Pak William. Sayang mandi di kamar aku saja yuk. Ucap Elix. Plitak Elix disentil telinganya sama Pak William. Sontak semua tertawa melihatnya. Papa, sakit tahu. Ucap Elix mengusap-ngusap telinganya. Lagian, ngomong macem-macem saja. Ucap Pak William. Kan cuma bercanda Pak, hehe. Elix tertawa cengengesan. Ayo nak, di ruang tamu saja ya. Ajak Bu Mariam, lalu Mentari berjalan bergandengan dengan Bu Mariam tak canggung. Akur sekali ya mereka. Gumam Elix. Haruslah Lex. Bahagia sekali papa melihatnya. Ucap Pak William. Willy. Sebaiknya secepatnya kita melamar Mentari. Jangan nunggu lama lagi. Ucap Oma Wulan. Setuju Oma, ayolah Pak. Ucap Elix semangat. Perdebatan keluarga Nugraha. Mentari menginap di rumah orang tuanya Elix. Mereka kini akan makan malam bersama. Mentari memakai baju milik Bu Mariam pada masa dia muda dulu. Kaos berwarna hitam pendek dan rok span panjang di bawah lutut. Memperlihatkan bentuk tubuhnya Mentari, yang langsing dan rambut yang dia ikat asal. Saat semua berkumpul, mereka memuji kecantikan Mentari memakai pakaian Bu Mariam, yang masih terlihat bagus. Wah sayang kok bisa ngepas begitu ya di badan kamu jadi terlihat seksi, hehe. Ucap Elix. Berarti dulu badan Mama, seperti aku ya. Ucap Mentari. Iya nak. Tapi lebih pendek sih. Ucap Bu Mariam. Tapi cantiknya 11-12 mas sama Mentari, kata Pak William. Sudah ayo kita makan dulu, ngobrolnya nanti saja. Ucap Oma. Mereka makan malam bersama-sama. Setelah makan malam, mereka menonton TV di ruang keluarga, yang cukup luas. Mereka duduk di karpet menonton film drama percintaan. Mentari kata Elix, libur nanti kamu mau pulang ke desa? Tanya Pak William. Iya Pak, mau berbagi rejeki sama kakek nenekku. Sekalian mau renovasi rumah nenek dan kakek yang sudah rapuh takut kalau hujan angin rubuh. Ucap Mentari. Oh bagus itu, kalau gitu untuk sementara kakek dan nenekmu ajak saja pindah ke kota sementara rumah sedang direnovasi. Ucap Oma Wulan. Iya Oma, kalau mereka mau. Ucap Mentari. Pasti mau, bilang saja kalau keluarga Elix ingin bertemu.
Ucap Bu Mariam. Iya, nanti aku sampaikan sama mereka. Semoga mau. Jawab Mentari. Sayang, besok kamu pindah saja ke rumah yang aku sewa tadi. Tempatnya lebih nyaman dan luas. Kata Elix. Iya, Mas. Besok paling aku pindahnya. Mas Elix mau bantu aku. Pinta Mentari. Tentu saja. Ucap Elix singkat. Lalu mereka mengobrol dan bercanda hangat. Sampai mengantuk dan tidur di kamar masing-masing. Di tempat lain, Pak Dirga dan Bu Iduri saling berdebat omongan. Pak Mama yakin itu Mentari anak kampung itu. Ucap Bu Iduri. Mentari anak aku mah. Ucap Pak Dirga. Jadi sekarang Papa mau mengakui dia setelah dia sudah menjadi model terkenal dan kekasih Elix. Tanya Bu Iduri yang merasa marah. Selama ini Papa tak pernah kenal bahkan dekat dengan Mentari mah. Makanya Papa sama sekali tak mengenalinya. Tapi setelah Papa pikir-pikir, Mentari sangat mirip dengan Rianti. Jelas Pak Dirga. Ngapain Papa mengingat si Rianti yang sudah mati itu? Bentak Bu Iduri. Mendengar keributan Oma Sukma dan Pak Amar juga Rachel putrinya keluar dari kamarnya menuju ruang keluarga. Ada apa Dirga ribut-ribut kalian? Ucap Oma Sukma. Mah, Mas Dirga sudah ketemu dengan Mentari anaknya yang sudah dia buang itu. Ucap Bu Iduri. Kamu mencarinya Dirga, untuk apa? Bentak Oma Sukma yang sudah tua rambut yang memutih, namun masih terlihat cantik. Aku tidak sengaja bertemu Mah. Pas sumpah, aku saja tidak mengenalinya. Begitu juga dia. Jelas Pak Dirga. Di mana dia Dirga? Tanya Pak Amar, opanya Mentari. Dia kekasih Elix Pak, anak dari Pak William. Ucap Pak Dirga. Apa? Tidak mungkin Elix mau sama Mentari yang lusuh dan miskin itu Pak. Elix itu harusnya jati milikku. Teriak Rachel tak percaya. Apa benar Elix dengan Mentari? Apa Mentari wanita yang waktu itu ketemu sedang makan siang sama Elix? Batin Rachel kesal. Iya Rachel Mentari kekasihnya Elix. Papa juga baru tahu. Waktu itu yang Papa tahu dia bekerja di kantor Elix sebagai cleaning service. Dan sekarang tahu-tahu jadi modelnya di perusahaan Elix. Ucap Pak Dirga. Kamu tahu akun sosial media milik Elix? Tanya Opa Amar bertanya pada cucunya Rachel. Ada Opa. Kata Rachel sambil membuka aplikasinya. Ini foto Elix dengan Mentari Pak. Apa wanita ini yang Papa maksud Mentari? Rachel menyodorkan foto profil akun Instagram milik Elix. Iya benar itu Mentari. Ucap Pak Dirga saat diperlihatkan fotonya. Opa Amar dan juga Oma Sukma ikut penasaran. Merek melihatnya sama-sama. Apa ini Mentari? Kenapa bisa dia dengan Elix? Sejak kapan? Kok anak ini bisa jadi secantik ini? Pasti dia sudah morotin Elix. Ucap Oma Sukma. Loh, wanita ini. Sepertinya Opa ingat. Tapi di mana ya? Opa Amar mengingat-ingat waktu ketemu dengan Mentari. Ya Tuhan, anak ini. Iya Opa ingat waktu itu, Opa ketemu dia di alun-alun kota sedang membeli makanan yang Opa beli juga. Kenapa Opa tak mengenaliku ya? Ucap Opa Amar. Jadi Papa sudah pernah bertemu dengannya. Apa dia mengenali Papa? Tanya Bu Iduri. Tidak, dia tidak mengenali atau sengaja pura-pura tidak kenal. Kata Opa Amar. Kalau menurutku dia mau balas dendam ya kan Pak. Buktinya waktu kita bertemu dia seperti mengenali kita lewat sindiran. Cuma dia pura-pura tidak kenal saja. Ucap Bu Iduri. Pak Dirga diam saja. Dia bingung harus bagaimana. Dirga kamu harus mempertemukan Papa dengan Mentari. Ucap Opa Amar. Tapi Pak, belum tentu itu Mentari anakku. Ucap Dirga yang masih ragu dan bingung saat bertemu kembali dengan putrinya yang dia sudah lupakan belasan tahun. Untuk apa Papa menemuinya Pak? Tanya Oma Sukma. Untuk menebus kesalahan Papa selama ini dengan cucu yang sudah banyak menderita. Ucap Opa Amar. Tidak, Papa tidak boleh bertemu dengannya. Cegah Oma Sukma. Terserah Mama kalau tidak mau. Papa hanya ingin menebus kesalahan Papa sebelum Papa tiada. Mentari itu anak yang baik. Ucap Opa Amar. Terus setelah ketemu dia kakek mau mengajaknya balik ke sini. Gitu. Tanya Rachel yang tidak terima. Tidak Rachel, Opa hanya ingin meminta maaf. Lagi pula sepertinya anak itu memiliki prestasi yang membanggakan, dia juga sudah jadi model iklan kan? Ucap Opa Amar. Menurut Opa aku tidak membanggakan. Gitu. Kata Rachel kesal dan wajahnya memerah. Harusnya iya,
Karena kamu satu-satunya anak yang terurus oleh papa dan mamamu. Tapi lihat saja sampai saat ini belum ada yang Opa bisa banggakan darimu. Bahkan kuliahmu pun tak kelar-kelar. Ucap Opa Amar. Lalu Rachel menatap wajah mamanya Bu Iduri meminta pembelaan. Dirga, kenapa kamu diam saja? Ayo kita temui Mentari di perusahaan Elix sekarang, papa tidak mau menundanya lagi. Pinta Opa Amar. Kalau papa kekeh mau bertemu dengannya, lebih baik papa gak usah lagi menganggap mama. Ucap Oma Sukma teriak. Terserah mama saja mau apa, hidup papa sudah tua mah, sudah bukan lagi egois yang papa pegang, tapi papa ingin menjadikan masa lalu yang kejam itu mendapatkan maaf darinya. Ucap Opa Amar. Pah, tapi aku tidak bisa. Ucap Pak Dirga yang terlihat takut dengan istri, mama, dan anaknya Rachel. Kenapa Dirga? Harusnya kamu sadar atas perlakuanmu selama ini, dosamu sudah menumpuk. Ucap Opa Amar. Opa sudah tidak menyayangiku. Ucap Rachel memeluk mamanya. Ya sudah, kalau kamu tak mau memperbaiki hidupmu Dirga, jangan pernah menyesalinya nanti. Ucap Opa Amar. Lalu dia pergi meninggalkan mereka yang membenci Mentari, padahal dia anak yang tak berdosa. Opa Amar menemui Mentari. Opa Amar pergi dengan supir pribadinya menuju perusahaan milik Elix. Walau usia Opa Amar sudah 75 tahun namun dia masih terlihat gagah dengan jasnya dan rambut putihnya. Aku tidak akan lagi menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dengan Mentari. Bukan karena dia sudah sukses menjadi model namun karena rasa bersalahku yang terus menghantuiku selama ini. Gumam Opa Amar dalam hatinya. Sampai di perusahaan tersebut Opa Amar yang belum membuat janji dengan Elix menghampiri resepsionis terlebih dahulu. Permisi, apa Tuan Elixnya ada? Tanya Opa Amar pada wanita yang menjaga meja resepsionis di lobi bawah. Dengan bapak siapa? Apakah sudah membuat janji dengannya? Tanya sang resepsionis. Saya Pak Amar Nugraha. Tolong sampaikan kalau saya ingin menemuinya sekarang. Ucap Opa Amar. Lalu sang wanita resepsionis tersebut menelpon nomor Pak Damar, asisten pribadi Elix. Halo Pak Damar. Di bawah ada seorang bapak bernama Amar Nugraha, beliau ingin bertemu dengan Pak Elix. Ucapnya kepada Pak Damar dalam telepon. Pak Amar Nugraha. Sebut lagi Pak Damar. Iya Pak. Oke sebentar. Kata Pak Damar. Tok, tok. Permisi Tuan, di bawah ada yang ingin bertemu dengan Anda, namanya Pak Amar Nugraha. Ucap Pak Damar. Amar Nugraha, apa itu keluarga Nugraha? Gumam Elix. Baik, suruh masuk. Ucap Elix. Tak lama Opa Amar datang diantar oleh security. Silahkan Pak, ucap security. Pak Amar Nugraha? Tanya Pak Damar. Iya, apa saya bisa bertemu dengan Tuan Elix? Tanya Opa Amar. Mari ikut saya. Ucap Pak Damar. Opa Amar mengikuti langkah Pak Damar menuju ruangan Elix. Tok, tok, permisi Tuan, ini Pak Amar Nugraha. Ucap Pak Damar. Iya masuk. Jawab Elix. Lalu Pak Damar keluar dari ruangan. Di situ hanya ada Elix dan Opa Amar. Alex, masih ingat dengan Opa? Tanya Opa Amar. Silahkan duduk dulu Opa. Opa Amar mau minum apa? Tanya Elix. Elix sudah mengenal Opa Amar saat menghadiri acara ulang tahunnya Rachel kala itu yang akan dijodohkan olehnya. Tidak usah nak, Opa hanya ingin bicara empat mata denganmu. Ucap Opa Amar. Ada apa Opa? Tanya Elix, yang sepertinya sudah tahu arah pembicaraan Opa Amar tentang Mentari. Alex, katakan yang jujur sama Opa, apa kekasihmu bernama Mentari? Elix menatap wajah Opa Amar tenang. Iya benar Mentari Putri, kenapa dengannya Opa? Tanya Elix. Kamu tahu tentang kehidupan Mentari dan asal-usulnya dia? Tanya Opa Amar. Tentu saja tahu Opa, sedetail mungkin aku tahu tentangnya, karena dia sudah menjadi bagian dari keluarga besar William, dan aku akan secepatnya mengesahkan hubungan kami. Jelas Elix, secara tegas berbicara. Kamu tahu siapa ayah kandungnya Mentari? Tanya Opa Amar langsung pada pokok permasalahannya. Elix menaikkan alisnya dan menyunggingkan senyum tipis lalu berdiri dan melangkah sambil menatap wajah Opa Amar. Kenapa Opa masih bertanya? Bukankah Opa lebih tahu dari aku? Ucap Elix, yang memang membenci keluarga Nugraha setelah tahu kebusukannya dari kekasih kesayangannya itu. Jadi kamu sudah tahu, kalau Mentari juga cucu Opa Amar sama seperti Rachel? Apa, cucu?
Apa seorang cucu yang dibuang masih bisa dibilang cucu? Tanya Alex dengan menyunggingkan senyuman. Alex, hidup Opa selama ini dihantui rasa bersalah atas Mentari. Apalagi papanya yang sama sekali tak memperdulikan. Ucap Opa Amar. Lalu, apa Opa Amar ini juga menurut Opa memperdulikannya? Opa Amar tertunduk malu. Aku merasa beruntung karena menolak dijodohkan dengan Rachel, cucu dan anak keturunan Nugraha yang sangat dibanggakan, padahal tak memiliki prestasi apapun. Ucap Alex. Alex, kedatangan Opa ke sini Opa minta bantuan kamu. Opa ingin bertemu dengan Mentari. Opa ingin meminta maaf padanya. Ucap Opa Amar. Minta maaf setelah belasan tahun. Kata Alex. Mentari sudah pernah bilang kalau dia tak akan mau bertemu dan berurusan dengan keluarga Nugraha Opa. Dan satu hal yang perlu Opa tahu, setelah aku menikahi Mentari nanti, aku akan memutuskan kontrak kerja dengan perusahaan keluarga Nugraha. Ucap Alex. Dengan tatapan tajamnya, dia tak peduli sedang berbicara dengan orang tua, karena Alex sangat kesal kalau mengingat cerita Mentari. Alex, cuma kamu yang bisa bantu Opa. Opa tidak peduli kalau harus dibenci sama Mentari setelah nanti bertemu. Opa hanya ingin meminta maaf padanya. Itu saja. Opa mohon Alex. Ucap Opa Amar yang langsung berlutut di kaki Alex. Sontak Alex terkejut dengan tindakan Opa Amar tersebut. Opa janji Alex. Setelah ini Opa tak akan ganggu Mentari kalau dia tak mau mengenal lagi Opa. Opa juga ikhlas kalau kamu mau memutuskan kontrak kerja dengan perusahaan kami. Tapi Opa mohon pertemukan Opa sama Mentari Alex. Please. Ucap Opa Amar yang terdengar sedikit menangis. Bangun Opa, aku tidak pantas kau mohon-mohon di kakiku. Aku merasa kesal karena telah membuat kekasihku selalu sedih. Dia wanita yang tangguh yang berjuang sendiri untuk kehidupannya, tanpa menuntut haknya pada papanya. Bahkan dia tak peduli walau sudah dibuang dan dicampakkan oleh ayahnya sendiri. Ucap Alex. Alex, Opa mohon Alex, antarkan Opa bertemu dengannya. Kasih Opa satu kali saja kesempatan itu Alex. Setelah itu, Opa janji tak akan mengganggu kehidupan Mentari lagi. Opa Amar lagi-lagi memohon dengan wajah yang begitu penuh dengan penyesalan mendalam. Membuat Alex merasa iba di hati kecilnya. Karena Alex pernah mendengar kalau Mentari pernah cerita jika opanya yang peduli namun takut dengan Oma Sukma yang berkuasa. Baiklah, tapi Opa Amar janji tidak akan lagi memaksa Mentari untuk bisa memaafkan masa lalunya. Jika tidak dengan terpaksa aku akan menjauhkan kalian. Ucap tegas Alex. Opa janji Alex. Opa janji. Terima kasih sudah memberikan Opa kesempatan ini. Opa tahu kamu orang baik Alex. Lenyek Opa Amar. Lalu Alex menelpon Pak Beno. Halo Pak Beno, apa Mentari sudah kelar photoshootnya? Tanya Alex dalam telepon. Baru selesai Pak Alex, ada apa ya? Tanya Pak Beno. Suruh dia ke ruangan saya sekarang juga. Ucap Alex. Baik Tuan segera saya sampaikan. Jawab Pak Beno. Lalu Alex menutup panggilannya. Terima kasih Nak Alex. Terima kasih walau Opa takut dan penuh rasa bersalah, namun hidup Opa merasa tak tenang dengannya. Kata Opa Amar. Bukankah Opa tahu alamat rumah kakek dan neneknya Mentari? Tanya Alex. Tahu Nak, tapi Opa tak punya keberanian. Opa takut kakeknya Mentari akan menghajar Opa, karena waktu ibunya Mentari meninggal Dirga dipukul sekuat tenaga. Karena telah mencampakkan putrinya, dan katanya kakeknya itu jawara di desa itu waktu masih muda. Ucap Opa Amar. Kenapa tidak dipukul saja sampai mati kalau perlu Pak Dirga itu? Bikin muak saja. Ucap Alex kesal, hingga melontarkan kata kasar. Harusnya Opa itu tak memikirkan takut dipukul dengan kakeknya Mentari. Lebih baik mati dipukul daripada jadi pecundang seperti kalian itu. Ucap Alex lagi, namun Opa Amar tak berani marah karena memang dia pun merasa seperti itu. Mentari marah. Mentari, kamu dipanggil Pak Alex. Disuruh ke ruangannya sekarang juga, katanya penting. Ucap Pak Beno memberitahu. Penting batin Mentari. Baik Pak. Terima kasih. Lalu Mentari yang baru saja selesai photoshoot langsung mengganti bajunya dengan baju yang dia pakai dari rumah. Mentari memakai celana jeans standar dan juga kaos putih bahan rajut yang press body, dengan rambutnya setengah tergerai. Kenapa Mas Alex tidak telepon aku saja langsung kalau penting? Ada apa sebenarnya? Apa dia mau kasih aku kejutan lagi? Mas Alex selalu buat aku syak. Gumam Mentari sambil memakai bajunya. Setelah sudah rapi,
Dia langsung menuju ke ruangan Elix, dan diikuti Selah. Selah, kamu tunggu saja di sana, aku gak apa-apa sendirian. Ucap Mentari. Benar Nona, nanti saya dimarahi Tuan Elix. Ucap Selah. Tidak, sudah tenang saja ya. Ya sudah Nona, baik kalau gitu. Selah kembali ke ruang Ambassador. Mentari terus melangkah berjalan. Pak Damar, Mas Elix ada? Tanya Mentari. Ada Nona. Jawab Pak Damar. Tok, tok. Opa Amar dan Elix menoleh ke arah pintu yang diketuk. Jantung Opa Amar berdebar kencang. Elix pun ikut tegang karena tanpa persetujuan dari Mentari, dia mengizinkan Opa Amar menemuinya. Ceklek. Permisi Mas Elix. Ucap Mentari, lalu masuk dan... Deh! Mentari kaget saat melihat Opa Amar di dalam ruangan Elix. Wajahnya merah padam. Ada rasa kesal, marah, kecewa, semua menjadi satu. Opa Amar menatap Mentari tak berkedip. Mentari, ini Opa Amar nak. Ucap Opa Amar. Mas Elix, ini apa maksudnya ya? Ucap Mentari menyalahkan Elix. Sayang, aku gak ada maksud. Aku benci Mas Alex. Ucap Mentari, lalu Mentari pergi keluar ruangannya. Bruk. Mentari keluar dan menutup pintu kencang karena kesal. Sayang, tunggu. Panggil Alex. Mengejar Mentari yang keluar ruangannya. Semua staf kaget dengan teriakan Elix. Lalu Elix meraih tangan Mentari. Apa maksud kamu Mas? Apa ucapanmu tidak bisa aku pegang? Apa aku harus ingatkan lagi? Sampai kapanpun aku tidak akan lagi mau berurusan dengan keluarga itu. Paham gak sih? Bentak Mentari dengan menahan kesal dan marah sehingga air matanya mengembun dan memerah. Sayang, dengerin dulu penjelasan aku sayang. Aku mohon. Ucap Elix. Cukup Mas, di saat aku sedang berjuang melupakan keluarga yang tidak punya hati itu, kamu justru malah mematahkannya Mas. Ucap Mentari dengan kekecewaannya. Tiba-tiba tanpa disangka Opa Amar muncul di hadapan Mentari dan langsung berlutut di kakinya Mentari. Mentari, maafin Opa, nak, jangan salahkan Elix. Opa yang memaksanya. Ucap Opa Amar yang juga menangis di kaki Mentari. Maafkan Opa Mentari, Opa hanya pecundang yang lepas tanggung jawab. Ucap Opa Amar. Lepaskan kaki saya bukan siapa-siapa Anda. Pergi dan jangan pernah muncul lagi di hadapan saya, mengerti? Bentak Mentari yang sudah tak mampu lagi menahan kemarahannya. Opa janji tidak akan mengganggumu lagi nak. Tapi izinkan Opa meminta maaf padamu. Opa janji akan berubah. Hidup Opa penuh rasa bersalah pada kamu nak. Opa Amar tak malu dan tak peduli walau ada orang yang melihatnya. Lepaskan, saya bilang. Dengar baik-baik. Saya sudah mengubur masa lalu atau masa kecil saya dalam-dalam. Dalam hidup saya hanya ada kakek Harun dan nenek Sumi. Hanya mereka keluargaku. Paham Jeti, jangan mengaku-ngaku aku ini cucumu. Ucap Mentari kesal dan tak peduli dengan wajah opanya yang menyesali semua perbuatannya itu. Lalu Mentari menghentakkan kakinya hingga terlepas pegangan Opa Amar, hingga dia terduduk. Lalu Mentari mengambil tas di ruangan kerjanya, dan pergi meninggalkan pekerjaannya. Elix terus mengejar dan membujuk Mentari, karena dia marah dengan Elix. Sayang, maafkan aku juga bingung harus apa. Dia memegangi kakiku juga saat aku menolaknya. Jelas Elix menerangkan pada Mentari. Namun Mentari hanya diam tak berbicara apapun. Lalu dia keluar labi utama, hendak pergi karena menahan sesak di dadanya yang sudah dia simpan sejak tadi. Lepas Mas, aku mau menenangkan diriku sendiri. Tolong jangan ganggu aku. Ucap Mentari. Kamu mau kemana Mentari? Biar Mas antar sayang, Mas gak bisa kayak gini. Cegah Elix. Mes, aku mohon sama kamu. Lepaskan aku ingin menenangkan diriku ngerti. Ucap tegas Mentari, lalu Mentari berlari keluar dan menyetop taksi yang kebetulan lewat, dan pergi meninggalkan Elix dan pekerjaannya. Al, kamu di rumah? Tanya Mentari saat menelpon Alia temannya. Iya aku lagi off, aku di rumah nih lagi masak, lagi belajar masak, kenapa? Tanya Alia. Sherlock alamatnya sekarang juga. Aku mau ke sana. Ucap Mentari. Ibu maafkan aku benci dengan semua keluarga Nugraha termasuk Opa Amar. Batin Mentari. Alex, kemana perginya Mentari? Tanya Opa Amar yang menyusul Elix turun. Mentari pergi, dengar Opa Amar, Opa sudah saya beri kesempatan, dan jangan lagi temui Mentari. Mengerti,
Maaf Opa, bukan saya tidak sopan, tapi saya takut akan kehilangan kekasih kesayangan saya. Ucap Elix. Lalu Elix masuk ke ruangannya lagi untuk mengambil tas kerjanya lalu mencari Mentari untuk meminta maaf. Mentari? Sebenci itu nak kamu sama Opa. Ya memang Opa pantas mendapatkan perlakuan buruk darimu. Bahkan itu tak seberapa dengan rasa sakit yang dirasakan kamu nak. Opa mengerti. Gumam Opa Amar. Mentari sampai di rumah Alia sahabatnya, yang kebetulan dia sedang sendirian di rumah. Ting nong. Mentari mencet bel. Lalu Alia membukakannya. Hai I. Selamat datang di rumah aku. Ayo masuk. Ucap Alia dengan senyuman sumringahnya. Namun wajah Mentari yang seperti kusut tak bergairah. Loh, ada apa nih? Kayaknya ada sesuatu yang buruk. Hei, kamu tidak apa-apa? Tanya Alia. Aku boleh rebahan di sofa ini dulu. Aku lelah. Aku ingin menenangkan diriku dan hatiku sejenak. Ucap Mentari. Boleh, tenangkanlah dirimu Tari. Kalau gitu aku lanjutin masak aku ya. Sedikit lagi selesai. Nanti aku ambilkan minum untukmu. Ucap Alia. Terima kasih Al, ucap Mentari. Elix bingung mau cari Mentari di mana. Handphone Mentari tiba-tiba di off hingga Elix sulit menghubunginya. Lalu Elix pulang dan bercerita pada keluarganya tentang kejadian itu. Pak William kaget, juga Bu Maria mamanya Elix. Lalu sekarang Mentarinya di mana Lex? Tanya Bu Mariam khawatir. Elix juga tidak tahu mah. Elix belum bisa berpikir jernih. Elix takut banget Mentari bakalan pergi jauh karena Elix sudah melanggar janji. Ucap Elix. Harusnya kamu jangan biarkan opanya itu menemuinya, apalagi di kantor. Ucap Bu Mariam. Iya mah, Elix menyesal. Mentari sangat kecewa dengan Elix. Elix harus cari kemana? Ucap Elix kebingungan. Tenang Lex, kamu tahu Mentari berteman dengan siapa saja di sini? Tanya Pak William. Kemarin si temannya baru datang ke kota, katanya dia punya rumah di kota ini. Cuma aku belum pernah kenal dengan temannya itu. Tapi Mentari pernah cerita kalau temannya itu keponakan yang punya kosan tempat dia tinggal Pak. Jelas Elix. Ya sudah, kalau gitu kamu datang ke kosannya dan minta alamat temannya Mentari. Setelah dapat kamu langsung ke rumahnya. Temui Mentari. Ucap Pak William. Bersambung.